Meski kelapa genja menyerbuk sendiri, tapi kalau kamu mau bangun kebun induk, harus ada isolasi jarak yang cukup dengan kelapa varietas lain. Dan ada juga sejumlah persyaratan agar dapat memproduksi benih kelapa genja kopior kultur jaringan yang bermutu tinggi. Syarat lokasi kebun induk kelapa saya cepat saja karena ini pasti teman-teman di bagian kelapa sudah tahu. Lahannya minimal 1 hektar kalau untuk kopior, jarak dengan kelapa normal lainnya minimal 500 meter kalau memungkinkan. Jika tidak mungkin dihindari, maka ditanam pohon bambu sekeliling kelapa kopior. Karena dari hasil penelitian, pohon bambu ini akan mencegah lebah atau apa untuk tembus dari luar ke dalam. Baru varietas kelapa genja kopior yang tanam dalam satu hamparan sebaiknya varietas yang sama, jangan dicampur. Lalu lahan mudah dijangkau, tekstur tanah subur, air tanah cukup tersedia. Ini teknis saja. Jika lahan mudah tergenang saat musim hujan, perlu dibuat drainase dan irigasi tanaman kelapa dibutuhkan terutama pada musim kemarau dan sebagainya. Saya kira ada itu. Baru syarat penanaman kelapa genja kopior seperti ini. Yang paling penting di sini kalau saya menganjurkan pakai pola tanam segi 4 dengan sistem tanam segi 4 dengan jarak tanam 7,5 kali 7,5 meter. Kenapa 7,5 kali 7,5 meter? Karena daun kelapa genja itu rata-rata sekitar 4 meter dan dia kan tidak horizontal tepat. Jadi 7,5 tidak akan terlalu overlap. Lalu lahannya seperti ini dan lain-lain, saya kira ini syarat teknis saja. Saya tidak akan terlalu rinci supaya bisa cepat. Nanti ada gambarnya juga. Ini pola tanam seperti ini sederhana saja. Pakai segi 4, 7,5 kali 7,5 meter. Dalam 1 hektar itu bisa 173 pohon. Cukup banyak. Kemudian teknologi budidaya kelapa kopior ini yang masih TBM maupun sudah produksi tetap harus lakukan pembersihan blok pertanaman setiap 3 bulan. Karena nanti kalau sudah ditanam berarti nanti ada pemeliharaan dan sebagainya. Ini perlu untuk dimasukkan di dana kegiatan terkait dengan itu supaya tahu kegiatan-kegiatan apa yang perlu dana kita siapkan sesuai dengan luas kelapa kopiornya juga. Lalu dibobokor setiap 3 bulan. Kemudian bobokor 2 bulan harusnya. Kemudian pemupukan baik pupuk kandang maupun pupuk majemuk dan monitoring rutin hama dan penyakit. Apalagi di Jawa saya tahu banyak kuanggung atau oryctes, sehingga ini yang harus diantisipasi termasuk rhinocoporus. Ini lubang tanam seperti ini aja. Ini hanya gambar saja, bisa sekilas lihat. Kemudian ini kalau mereka jual bibitnya di polybag, sebelum ditanam dipotong di bawah dengan pisau lalu dicabut pada saat kasih masuk di lubang sesudah dikasih pupuk dasar dan pupuk kandang. Kemudian ini adalah pembersihan piringan. Bisa juga pakai sabut kelapa untuk mencegah gulma berkembang. Setiap 2 bulan harus dibersihkan. Dan ini pembersihan lahan tiap 3 bulan minimal supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanamannya. Ini adalah jenis takaran untuk ini bukan pupuk majemuk, ini pupuk tunggal, ada urea dan sebagainya, tetapi bisa ganti dengan pupuk majemuk NPK. Ada dosisnya setiap tahun sesuai dengan umur tanam, pertama, kedua, 3, dan 4. Kalau sudah di atas 4 tahun sudah normal, sudah stabil. Tapi kalau mau lebih tepat ya harus ada analisis tanah dan bahkan analisis unsur hara makro mikro daun kelapa ke-14. Ini pemupukannya. Ini hama ini yang banyak di sini. Yang sebelah kiri adalah oryctes atau wangbung. Karena di Jawa banyak sapi, banyak kotoran sapi sebagai media tumbuh. Ada juga pabrik tebu yang suka ampas tebu barangkali jadi media tumbuh dan sebagainya. Kadang-kadang saya lihat juga Pak Victor, batang kelapa itu ditebang petani, dibiarkan saja di lapangan. Beberapa bulan kemudian kalau belah batangnya itu sudah banyak larva dan telur dari oryctes sehingga tidak habis-habisnya. Baru yang berikut rhinocoporus, ini yang bisa mematikan tanaman kalau dia serang pucuknya. Brontispa dan
Kalau penyakit busuk pucuk saya kira tidak terlalu menonjol di sini. Tapi 3 yang pertama ini yang harus diantisipasi. Karena sayang kan sudah tanam bibit yang begitu mahal, 1 juta 1 bibit, lalu tidak dikontrol dan dikendalikan, mati sayang. Ini potensinya hitung kasar saja. Jadi gambaran kalau kita pakai 7,5 meter, artinya 173 pohon. Katakan setiap pohon kalau dipelihara bagus, lingkungannya sesuai, tanahnya cocok, bisa 100 butir. Bahkan sebenarnya kan lebih per pohon, maka ada 17.000 butir sekian per hektar setiap tahun. Kalau katakan kita dapat kopiornya saja 90%, maka ada 15.000 sekian buah kopior. Kalau dijual rata-rata 40.000, hasilnya sudah 500 miliar lebih setiap tahun. Kalau dia sudah produksi normal, apalagi nanti kalau buah kopiornya oleh UMKM ada kerjasama apa, mereka kembangkan untuk produksi kue atau es krim dan sebagainya, saya kira added value-nya akan bertambah. Jadi peluang lain tetap menumbuhkan embrio di lab kopior, dan DI Jogja melalui Balai Pengawasan Benih ini bisa menjual ke masyarakat baik di Jogja maupun di luar untuk bibit kopior seperti yang dijual di Purwokerto maupun Cioma. Saya kira peluangnya seperti itu. Semoga bermanfaat info kali ini buat kamu, dan jumpa lagi di video berikutnya.